Terima kasih Anda masih bersama kami. Pedagang kaki lima di Pasar Tengah membutuhkan perhatian dari pemerintah. Perilaku konsumen saat ini semakin menunjukkan bahwa kurangnya minat belanja langsung di tempat dan memilih untuk belanja online. Fenomena menjamurnya layanan jualan online menjadi masalah tersendiri bagi para pelaku usaha mikro dan UKM, terutama di Pasar Tengah. Bagaimana seharusnya menyikapi hal tersebut? Berikut liputannya. Saudara, maraknya penjualan secara online sangat mempengaruhi pendapatan para pelaku usaha, khususnya di Pasar Tengah, Kota Pontianak. Sebab Pasar Tengah merupakan salah satu sisa pasar yang masih hidup hingga saat ini. Pemerintah perlu mulai memperhatikan kondisi Pasar Tengah dan nasib bagi pelaku usaha. Para pedagang di Pasar Tengah ungkapkan bahwa pada momen menjelang Hari Raya Idul Fitri, omset yang dihasilkan oleh pedagang kaki lima cenderung menurun tiap tahunnya. Sehingga para pelaku usaha mikro dan UKM berharap pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro dan UKM, mengingat bahwa daya beli masyarakat cenderung menurun. Untuk kami mewakili dari pedagang kaki lima Pasar Tengah ini, mohon untuk pemerintah tuh memperhatikan kami yang pedagang kaki lima. Karena kami untuk persaingan Shopee atau TikTok itu sangat bagi kami itu sangat buat jadi sangat drop. Dengan mereka jual murah, diantar tanpa ongkir, bisa nggak cocok bisa dikembalikan. Di tengah kondisi perekonomian yang sedang tidak stabil ini, akademisi pun memberikan respon dan masukan bagi pemerintah. Sehere Miko menekankan pentingnya memberikan fasilitas yang memadai di sekitar Pasar Tengah, sebab Pasar Tengah juga tidak memiliki akses bagi kaum difabel. Tangan pemerintah daerah, nah jadi mahasiswa saya juga sering mengadakan penelitian ya atau skripsi mereka atau tesis mereka ya tentang kaum difabel gitu. Tapi saya juga melihat secara umum tadi di pasar-pasar seperti Mbak bilang tadi itu memang betul di kota Pontianak ini masih kota yang belum terlalu ramah untuk kaum disabilitas. Misalnya di pasar-pasar tradisional, ya betul memang belum ada kalau kita melihat ya tempat jalur khusus yang dibuat oleh pemerintah untuk kaum difabel ini untuk bisa pergi. Ya ini tantangan lah untuk pemerintah daerah kita, terutama wali kota kita Pontianak yang baru dilantik ini. Ya mudah-mudahan ke depan bisa melihat semua ya, bukan hanya di pasar tradisional, ya termasuk di tempat fasilitas umum lah, semua fasilitas umum yang biasa untuk interaksi masyarakat itu harus diperhatikan. Ya kalau di mall mungkin sudah ada ya. Ya kita mengharap ya harus ada kemauan politik pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk bisa menyediakan fasilitas untuk kaum disabilitas itu. Sementara pengamat ekonomi Maran juga mengatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan kondisi Pasar Tengah, terutama para pedagang. Nah, terkait dengan peran pemerintah, memang pemerintah kota, karena di Pontianak ini itu hanya perdagangan dan jasa menjadi prioritasnya, perdagangan, jasa, dan perhotelan, restoran, dan perhotelan, memang harus memberikan ruang yang lebih banyak kepada UMKM, karena mereka lah ya penggerak perekonomian itu yang menopang pertumbuhan ekonomi kita. Karena pertumbuhan ekonomi itu pada umumnya di seluruh Indonesia termasuk kota Pontianak itu dimotori oleh konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi perusahaan. Nah, UMKM ini banyak sekali menopang konsumsi rumah tangga termasuk konsumsi UMKM itu sendiri. Jadi harus memberikan ruang yang lebih banyak bagi mereka. Ruang itu artinya diberikan fasilitas di mana mereka harus bisa untuk mengembangkan usahanya. Kemudian juga banyak UMKM itu terkendala dengan modal, mungkin dengan kredit usaha rakyat itu bisa dikembangkan melalui bank-bank pemerintah
untuk mendukung mereka agar mereka bisa mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik. Dari Kota Pontianak, Pelagia Gayu, Ruai TV mewartakan.